Video ini akan membahas secara singkat tentang peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi silakan tonton, simak dan pahami video materi yang akan disampaikan. Periode akhir pendudukan Jepang. Jepang datang ke Indonesia sekitar tahun 1942. Akan tetapi, sejak awal 1944, kekuatan Jepang dalam Perang Dunia yang kedua itu semakin melemah. Karena apa? Karena Jepang banyak mengalami kekalahan. Kemudian pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang pada waktu itu adalah Koiso, itu mengumumkan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian Jepang menyerah kepada sekutu. Ya, pada akhirnya nanti Jepang itu menyerah kepada sekutu karena kalah dalam Perang Dunia II. Bagaimana kronologinya? Berikut ini pembahasannya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima karena kota Hiroshima ini menjadi pusat dan markas militer Jepang. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, pasukan sekutu kembali menjatuhkan bom atom, tepatnya di kota Nagasaki. Akibat peristiwa tersebut, Jepang memutuskan untuk menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan Jepang kepada sekutu ini menandai berakhirnya Perang Dunia II. Kemudian dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, terjadi pertemuan di Dalat, Vietnam. Pada tanggal 14 Agustus 1945, tokoh-tokoh penting nasional Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ini berada di Dalat. Jadi tepat saat Jepang menyerah kepada sekutu, tokoh tersebut atau ketiga tokoh tersebut itu sedang berada di Dalat, Vietnam. Tokoh-tokoh dari Indonesia ini dipanggil oleh Jenderal Terauchi untuk membahas kelanjutan dari janji kemerdekaan yang pernah dikatakan oleh Perdana Menteri Koiso. Tokoh-tokoh dari Indonesia tidak mengetahui kalau Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Kemudian bagaimana respon pemuda di tanah air mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan kalah dalam Perang Dunia II? Golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang ini melalui siaran radio. Setelah mendapat informasi tersebut, meningkatkan semangat pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tokoh-tokoh muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Chairul Saleh, dan Darwis menemui Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, pada waktu itu Soekarno menolak permintaan para pemuda tersebut dengan alasan bahwa proklamasi kemerdekaan ini tidak dapat dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena proklamasi kemerdekaan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh Jepang. Kemudian dengan adanya penolakan tersebut, maka terjadilah suatu peristiwa yang heroik yang sering dikatakan dengan peristiwa Rengas Dengklok.
Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang pelaksanaan proklamasi antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ini mengharapkan agar proklamasi segera dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena Jepang sudah menyerah sehingga Jepang sudah tidak punya kekuatan lagi di Indonesia. Sementara golongan tua berpendapat bahwa proklamasi baru bisa dilaksanakan setelah adanya musyawarah dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka golongan muda mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan mendesak proklamasi segera dilaksanakan dan menghindari pengaruh luar baik dari Jepang maupun dari sekutu tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Itu saja pembahasan singkat tentang peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.